Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT ya, sehingga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Berjumpa lagi dengan saya, Urmi Inas Atikah Zahra, akan kembali mengajak kalian untuk belajar tentang akhlak terpuji. Nah, apakah teman-teman tahu apa sih akhlak terpuji itu? Ya, benar sekali. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang materi akhlak terpuji, husnudzon, raja, dan taubat. Apakah kalian sudah siap untuk mempelajari materi pembelajaran ini? Yuk ikuti terus video kakak kali ini ya. Kali ini kita akan membahas mengenai akhlak terpuji, husnudzon, raja, dan taubat. Teman-teman, tujuan dari pembelajaran kali ini ialah agar teman-teman mengetahui pengertian husnudzon, raja, dan taubat, mengetahui ciri-ciri sifat husnudzon dan raja, mengetahui syarat-syarat taubat, mampu melafalkan dan menghafalkan doa-doa taubat dari Al-Quran dan Al-Hadis. Dan yang terakhir, teman-teman mampu mengetahui keutamaan dan manfaat dari husnudzon, raja, dan taubat. Teman-teman, apakah kalian tahu apa sih yang dimaksud dengan akhlak terpuji, husnudzon, raja, dan taubat? Jadi, yang pertama adalah husnudzon. Husnudzon itu maksudnya ialah berprasangka baik. Berprasangka baik ini bisa kepada Allah, kepada orang lain, maupun kepada diri sendiri. Kemudian, yang kedua yaitu raja. Raja adalah mengharapkan atau menginginkan sesuatu dari Allah SWT yang berupa ridho, rahmat, pertolongan, keutamaan maupun kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian yang ketiga yaitu taubat. Yang dimaksud dengan taubat ialah memohon ampunan kepada Allah SWT atas segala dosa dan kesalahan yang telah dilakukan. Atau bisa juga bentuk pengakuan atas kesalahan yang telah seseorang lakukan. Sebenarnya ada dua istilah yang sering kita dengar, yaitu husnudzon dan suudzon. Apa sih perbedaan husnudzon dan suudzon itu? Jadi, husnudzon itu artinya berprasangka baik, sedangkan suudzon artinya berprasangka buruk. Karena di sini ada kata dzon yang artinya ragu. Jadi, husnudzon dan suudzon itu hanya bersifat dugaan yang bisa saja benar dan juga bisa salah. Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang roja. Kita mulai dari pengertian roja. Secara bahasa, roja berasal dari kata roja, yarju, rojaan yang berarti mengharap dan pengharapan. Roja adalah mengharapkan atau menginginkan sesuatu dari Allah SWT yang berupa ridho, rahmat, pertolongan, keutamaan, maupun kebaikan dunia dan akhirat. Harapan yang kita nantikan ini tentunya harus disertai dengan ikhtiar, doa, dan tawakal. Sifat roja memiliki ciri-ciri yaitu sikap optimis dan dinamis. Sikap optimis ini sesuai dengan firman Allah SWT, Quran Surat Yusuf ayat 87 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tai'asu min rauhillah, innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Yang artinya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah SWT. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87. Ciri-ciri yang kedua yaitu sikap dinamis. Dinamis adalah sikap untuk terus berkembang, bekerja keras, berpikir cerdas, penuh kreasi, dan rajin beradaptasi dengan lingkungan. Orang yang dinamis tidak akan mudah merasa puas dengan prestasi-prestasi yang diperoleh, tetapi akan berusaha terus-menerus untuk meningkatkan kualitas diri. Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang taubat. Yang pertama kita harus tahu apa sih maksud dari taubat itu. Taubat berasal dari kata taba, kemudian
menjadi kata taubat yang berarti kembali. Secara istilah, taubat berarti memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kesalahan. Taubat juga merupakan bentuk pengakuan atas segala kesalahan dan pernyataan menyesal atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Mengapa sih manusia harus bertaubat, teman-teman? Jawabannya, karena perbuatan dosa yang dilakukan seseorang dapat berakibat buruk bagi pelakunya. Ini ada beberapa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan dosa, antara lain bisa menjauhkan dari pertolongan Allah SWT, karena Allah SWT hanya akan menolong hambanya yang taat. Lalu bisa membuat hidup tidak berkah atau tidak bermanfaat, bisa membuat rusak lingkungan hidup dan penderitaan, dan bisa juga membuat hati menjadi keras sehingga sulit untuk menerima kebenaran. Teman-teman, kesimpulan pada materi kali ini adalah bahwa kita sebagai umat Islam harus bisa menerapkan dan membiasakan akhlak terpuji seperti husnudzon, raja, dan taubat. Karena akhlak terpuji nantinya akan memberikan dampak positif baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Nah, ini tadi pembelajaran tentang akhlak terpuji, husnudzon, raja, dan taubat. Semoga pembelajaran kali ini dapat memberikan kita manfaat, membuat akhlak kita lebih baik lagi, dan dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah SWT. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya teman-teman. Cukup sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan dan kekurangannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.